Oke, pada video kali ini saya akan memberikan cara untuk mengatasi masalah di 100% yang muncul pada Windows 10. Ada sangat banyak penyebab yang terjadi sehingga di sini 100%. Yang pertama yang kita lakukan adalah di sini kita harus cek Windows yang digunakan. Gunakan Windows yang ringan versinya. Mengapa begitu? Karena jika menggunakan Windows versi Pro, Windows yang berat itu ya, maka tidak akan berjalan optimal jika digunakan pada laptop yang standar. Yang standar dalam artian spesifikasinya standar ya, RAM 4GB dan masih pakai harddisk. Jadi diusahakan menggunakan Windows ringan atau Windows Superlight misalnya. Bisa mencari di internet atau bisa diturunkan versi Windowsnya. Jangan menggunakan Windows 10, gunakan Windows 8,1 atau Windows 7 misalnya. Jadi versi Windows yang digunakan itu sangat berpengaruh di 100% jika masih menggunakan harddisk. Karena disarankan Windows 10 itu sudah menggunakan SSD ya. Selanjutnya di sini adalah kita harus cek kesehatan disk yang digunakan. Kita bisa menggunakan aplikasi Harddisk Sentinel. Nah, ini dia. Jadi kesehatan ini penting harus kita ketahui. Pada kasus ini kesehatannya itu 10% dan performance-nya itu 97%. Artinya di sini sudah sangat banyak bad sektornya, sekitar 775. Jika Anda memiliki data di dalamnya, silakan di backup datanya sebelum tidak bisa terbaca sama sekali. Karena statusnya sudah kritikal di sini. Maka dari itu, pengaruh di 100% tadi terjadi karena harddisk yang sudah bad sector atau harddisk yang sudah lemah ya. Sudah error sehingga dia tidak bisa memproses transfer data yang lebih baik dan optimal. Sehingga beban kerjanya 100%. Kemudian, cara yang paling efektif adalah kita menggunakan SSD. Karena jika menggunakan SSD, proses transfernya 5-10 kali lebih cepat daripada harddisk. Dengan demikian, masalah di 100% mudah diatasi dengan menggunakan SSD ketimbang menggunakan harddisk yang sering muncul masalah di 100% tadi. Dan minimal RAM yang digunakan adalah RAM 4GB untuk Windows 10. Jika menggunakan RAM 2GB bisa saja, tetapi terkadang memori penuh sehingga proses penyelesaian pekerjaan dibantu oleh prosesor tadi. Kemudian harddisk juga ikut melakukan pekerjaan tadi, sehingga secara tidak langsung disk menjadi 100%. Apalagi masih harddisk ya. Kemudian kita bisa lakukan cek konektor atau kabel SATA di komputer dan di laptop. Dicek apakah longgar atau kurang rapat, atau bisa kita pasang ulang konektor atau kabel SATA-nya. Lalu, di sini yang perlu kita perhatikan juga adalah aplikasi yang kita gunakan. Apakah berjalan ketika laptop mulai dihidupkan? Klik kanan di taskbar, kemudian kita pilih Task Manager, lalu pilih di bagian Startup. Nah, di sini statusnya banyak yang enable. Jadi ketika awal masuk desktop Windows, dia akan terbuka otomatis dan servisnya berjalan otomatis di sini karena statusnya enable. Jadi jika tidak perlu, kita disable saja di sini. Jika sudah disable sesuai dengan kebutuhan, selanjutnya di sini yang kita lakukan adalah kita cek apakah ada malware atau virus yang terinfeksi di Windows-nya. Di sini saya menggunakan Windows Security bawaan dari Windows 10-nya. Mungkin ada yang memasang aplikasi antivirus pihak ketiga, bisa di-scan. Nah, seperti ini ya. Nah, kita pilih quick scan lalu kita scan. Jadi pastikan perangkat Windows tidak terdapat malware, karena malware tadilah yang membuat transfer data penuh sehingga di situ 100% bisa saja terjadi yang diakibatkan oleh malware tadi. Selanjutnya di sini adalah kita buka service dari Windows-nya. Logo Windows, klik kanan lalu pilih Run. Lalu kita ketik service.msc. Lalu kita pilih OK. Di sini kita akan masuk ke jendela service Windows ya. Kita cari di sini sysmine. Kita klik di salah satu service ini, lalu ketik S. Kita cari ke bawah sysmine. Ini dia ya. Kemudian kita klik kanan.
pilih properties, kemudian kita stop ya. Untuk startup TP-nya di sini kita disable, lalu apply dan oke. Selanjutnya kita cari background apps ya. Kita cari background. Nah, ini dia. Nah, di sini kita bisa memilih aplikasi mana yang akan berjalan di background di latar belakang Windows-nya. Jika tidak diperlukan keseluruhannya, kita bisa matikan di sini. Tetapi di sini posisinya on ya. Kita bisa matikan di sini keseluruhan. Tetapi jika ingin memilih, kita bisa matikan manual di sini. Misalnya kita tidak butuh 3D viewer, kita bisa matikan. Lalu Dev Home, lalu kita pilih saja di sini mana yang kita butuhkan dan mana yang tidak kita butuhkan, sehingga tidak akan berjalan pada latar belakang Windows. Jika sudah, logo Windows, klik kanan lalu pilih Run, kita ketik di sini temp, lalu pilih OK. Kita hapus folder temporary dari Windows-nya, Ctrl A, lalu kita delete. Nah, tadi kita menghapus folder-folder sampah sementara yang muncul yang ada pada directory Windows-nya, agar Windows-nya sedikit lebih ringan dari file-file temporary atau file sampah tadi. Dan yang terakhir di sini adalah kita buka di pencarian View Advanced System. Lalu di bagian Performance ini ya, kita pilih Setting. Nah, di sini kita bisa pilih berdasarkan kebutuhan. Bisa kita pilih adjust for best experience atau adjust for best performance. Jika kita pilih ini, dia akan sangat ringan Windows-nya. Dan kinerja CPU-nya juga sangat ringan. Tetapi tampilannya sedikit kurang menarik ya. Jadi kita bisa pilih custom di sini, kita atur mana yang kita butuhkan sesuai dengan spesifikasi laptop. Nah, jadi di sini saya pilih saja yang mana yang terbaik untuk my komputer. Jika sudah, apply dan OK. Lalu di bagian advance ini kita pilih cek di bagian virtual memory. Di sini virtual memorinya itu sekitar 2,4 GB. Jadi paging file ini sedikit membantu performa dari Windows tadi. Dia akan mengambil alokasi dari drive yang kita gunakan. Kita hilangkan centangnya, lalu kita pilih custom size ini. Kita ubah saja ukurannya menjadi 4 GB. Kalau tadi itu sekitar 2,4 ya. Lalu kita pilih set, lalu pilih OK. Lalu OK, apply, dan OK. Lalu kita restart Windows-nya untuk mendapatkan perubahan settingan tadi. Oke, semoga tips ini bermanfaat. Jika ingin bertanya, silakan komentar di bawah. Gunakan dengan bijak. Sampai jumpa pada video selanjutnya.